kipas pulas, kipas pulung tembaku. Kipas pulas, kipas pulung tembaku. 115, 115 nya harga jamaniku. 115 nya harga jamaniku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Aduh, keliaanku dong. Mana ya? Siapa lagi ngundang? Undang lagi lah. Ya Pak Loya. Abang ini kalian enggak juga tuh ya? Lupa enggak? Siap. Salam mercy. Salam mercy. Halo. Merci ya. Sambil ngerokok nggak apa-apa kali Bang ya? Cok. Sambil ngerokok nggak apa-apa di sini. Iya. Yang asik. Ada Sultan Erwin Syahrial. Lagi sama tamu. Oh, iya. Kemarin itu ini paman kita baru tinggal. Ya. Jadi ini masih suasana tahlilan. Baru pulang dari masjid. Dari mana itu kerik ke belakang? Dari kiriman pangeran itulah. Dari hati. Kok saya belum dikirim ini? Dari Palembang ya? Iya dah. Iya Bu Hari. Pokoknya ini belum ketepatan, nanti kita bersama. Iya. Jaring belum ketepatan. Jaringan, tapi ya nggak apa-apa lah. Aku awam juga nih, yang begini ini awam ya aku. Aja Bang. Baru pertama juga ini. Demi saudara kita Jawa Timur. Tambah dong, kurang rame, biar rame. Siapa lagi yang diundang? Wangi. Oh ya, ada Doan. Do, kasih gift dulu Do. Bisa kasih gift nggak di sini? Jo. Jadi memang kita yang dari Rah Wali Songo yang di Sumatera terutama ya Bang ya, Melayu. Iya, Wali Songo. Iya. Memang harus mulai bersatu sebenarnya. Kalau saya jujur aja sih, kemarin itu agak apa ya, pakar itu gara-gara Habib Bahar itu. Terah Wali Songo itu terputus setelah 500 tahun. Jadi
semua yang lain itu dianggap nggak ada dong kan? Iya, seperti seperti yang di Brunei itu kan sempat diaku itu sama Bang Minang, Nasional Bolkiah, keturunan Minang. Ada itu, putus itu. Kan nyambungnya ke Mekah. Kalau jalur betinonya kan nyambung ke Sunan Giri itu, si kerabat keturunan Palembang itu. Dari Brunei. Brunei, Nasional Bolkiah, itu masih kerabat kita juga. Kapan itu dulu Sultan Bolkiah bisa ngundang-undang kita kan? Brunei. Belum ada. Setahu Ikam baru Sultan Iskandar yang diundang. Atau ada acara perkawinan itu. Kalau Banten kamu nggak ada kenalan di Banten? Bagus Mogi. Sama lah. Nah, pernah menghubungi juga ya. Saya juga ada kontaknya itu Bagus Mogi. Itu Bagus Mogi sebenarnya ya. Tapi yang aktif di media sosial itu Bagus Imam Ibrahim sebenarnya. Oh. Ada juga sebenarnya dari Lampung ini yang memang dia bukan terah ya, tapi dia saat ini kan lagi aktif di sosialisasi bahwa tentang konflik soal sama hati ini. Ada Ustadz Superman namanya. Oh iya satu paman iya. Dia aktif juga itu dia. Aktif mengangkat Raden Inten. Nah, Ikam Ya. sering dengar namanya. Sering ya. Ya kita ini dihilangkan, jadi agak gimana gitu. Siapa lagi yang diundang ini? Aduh, sudah sepertinya sama itu Mang Dedi sudah itu Alvan Selagai sudah 4 sudah. Dari Selagai tadi ya. Ayo Selagai dari Lamteng. Undang kawan kamu itu aja yang dari Lampung Timur itu. Sebenarnya ada dari Melinting tapi apa ya itu apa namanya mondok di Malang di Lawang. Cuma Melinting. Enggak ada suara sih bang. Kok nggak ada suara punya bang Ded? Halo. Dengar. Oh, jangan-jangan mati ini mikrofonnya. Kok nggak ada suara dia tadi? Halo. Sudah dengar? Pun. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tapi pun. Ya pun. Nah, begini, Ika mau bertanya itu tentang zakat tanda putih sama melinting. Kalau kita dari Trawali Songo percaya, tapi kalau dari orang luar tuh dari cerita-ceritanya itu kan kayak ada apa ya? Kalau kata orang luar itu menghayal yang katanya Sunan Gunung Jati melihat cahaya dari punggung itu cara meyakinkannya bagaimana pun. Dan masyarakat itu percaya bahwa itu masih keturunan Sunan Gunung Jati. Tanda putih sama Jama Melinting. Itu sebenarnya apa ya, istilah pertanda sebetulnya, tanda baik. Kalau soal pembuktian itu ada data penguatnya. Penguatnya itu berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pangeran Sabakking. Tahu kan Pangeran Sabakking?
Oh yo, Maulana Hasanuddin, Banten. Nah, itu nama kecilnya itu. Nah, jadi dulu sepeninggalnya Sunan Gunung Jati, setelah Syarif Hidayatullah meninggal, mereka berdua ini mengadakan perjanjian, membuat sebuah apa ya? Karena untuk eh, menjalankan misi dakwah, misi membuat sebuah lembaga atau dulu bahkan disebut keraton ya, negara ya. Iyo. Nah, jadi membuat negara Islam atau kesultanan kan bahasanya. Pada saat itu kan Sultan Hasanuddin dia belum berdaulat di Banten itu, masih hanya di sebagian kecil kan di Banten yang bagian dari Cirebon dulu. Sedangkan Ratu Darah Putih kan dia sudah memiliki basis dari Keratuan Pugung. Jadi mereka mengadakan perjanjian mana yang harus menjadi komandan atau yang menjadi pimpinan. Isi dalung itu, isi perjanjian itu, Ratu Darah Putih linggih datang Lampung. Nah, Ratu Darah Putih itu artinya menetap di Lampung, maka datang Pangeran Sabakingking. Maka mufakat, maki raos, sapa kang tua, sapa kang anom kita iki, ya kan? Siapa yang tua dan siapa yang muda di antara kita, katanya. Ya, untuk silat. Ya. Nah, jangan hengkah niku. Halo? Halo, iyo. Ya pun, ya pun. Oh, jadi Kalau setelah itu, ngadu, uh-uh. ya setelah ngadu pesilat itu, maka ketahuanlah apa namanya, yang Banten lah yang tua, yang dianggap yang tua itu. Maka dia berkedudukan di Banten dan Ratu Darah Putih berkedudukannya di Lampung. Banyak yang memang banyak tuh kan orang ngomong bahwa itu mah hanya perjanjian diplomatis katanya. Perjanjian antar kerajaan. Ya enggak begitu. Kalau misalnya karena di situ kan ada teksnya itu seandainya begini. Kalau misalnya kejadian saat itu yang ditulis di situ bahwa Ratu Darah Putih itu yang menang, misalnya tanding, maka dia yang berkedudukan di Banten. Karena itu ketika orang Lampung kalah duluan, terus itu orang Banten selanjutnya kalah di belakang, maka Andika Kang tua katanya, Kaula Kang Anom. Anda yang tua, saya yang muda. Dan selanjutnya, teks selanjutnya itu, Andika ing Banten, Kaula ing Lampung. Anda yang berkedudukan di Banten, saya yang duduk di Lampung. Nah, coba kalau sebaliknya, kalau seandainya Ratu Darah Putih yang menang atas mufakatnya mereka itu, maka Ratu Darah Putih mungkin yang berkedudukan di Banten. Jadi itu bukan hanya sekedar perjanjian antar sebuah kesultanan, berbeda itu. Dan isi dalung itu sifatnya dia sama-sama, saling, bukan perintah. Banyak memang tersebar di Lampung ini sejenis apa dalung tembaga itu ya, Banten kan, tapi berbeda isinya. Isinya itu perintah itu dari Banten itu. Jadi seolah-olah dari Banten itu memerintah menanam lada gitu kan, per kepala itu berapa ratus batang gitu kan. Nah itu namanya perintah dari atas ke bawah. Nah sedangkan dalung yang ada pada Ratu Darah Putih dengan Banten itu sifatnya itu setara, saling istilahnya. Ya itu data penguat. Kalau yang soal pertanda-pertanda melihat cahaya itu kan sama aja kayak ini sih. Wali yang ngegali sumur pakai tongkat, dipukul tongkatnya keluar air mancur katanya. Bagi sebagian orang itu memang nggak bisa dipercaya kan. Iyo. Tapi bagi orang yang paham dengan tentang kewalian, tentang apa namanya ya,
pada mempelajari ilmu-ilmu tasawuf itu ya mereka paham itu. Mungkin. Coba lanjut pertanyaannya ini. Tapi sepertinya kalau kita lihat ya dulu soal itu perang antara eh, Banten dengan Palembang pada zaman Sultan Maulana Muhammad kalau tidak salah ya. Kamu itu apa namanya Sultan sama Maulana Muhammad dari Sultanan Banten zaman Pangeran Madi Ing Suko dari Kerajaan Islam Palembang itu. Itu kan membuat hubungan Komering sama Lampung agak apa ya tegang. Terus itu Banten sama Palembang dibuat tegang. Kan kalau kita lihat itu kan kita itu masih ada hubungan lah Komering dengan Lampung, terus itu Banten dengan Palembang, sama Belanda kan dibuat pecah belah seperti itu. Iya. Tuh, gimana? Itu sebetulnya itu udah di zaman politik itu. Waktu itu mah konflik itu sebenarnya memang konflik politik, yaitu jalur perdagangan. Aduh, ya. Walaupun sudah sama-sama Islam kan itu, tapi itu memang konflik politik itu, konflik perdagangan, jalur, perebutan jalur. Saat itu kami itu membantu Banten itu. Yo. Yang lebih aneh itu, kan kamu dengar kan, di pihak Melinting kan beberapa kamu dengar bahwa mereka bukan putra dari Sunan Gunung Jati, melainkan putra Hasanuddin kan. Yo, yo. Kalau itu dianggap benar, maka perjanjian kami masa dibatalkan. Bukti otentik loh itu, yang memang sudah ada. Yang kayak unggahannya si Pep itu, salah itu keterangannya itu. Ada yang menceritakannya itu. Kemarin ke asal muasal apa itu. Ada tuh kemarin saya. Karena yang kami ketahui itu Ratu Darah Putih, Ratu Melinting, dan Maulana Hasanuddin itu kakak beradik, beda ibu. Benar. Lalu itu dengan Cikoneng itu apakah ada hubungannya dengan Kesatuan Daerah Putih? Cikoneng Banten. Sekarang saya tanya dulu dengan kamu, sejauh apa tahu tentang Cikoneng? Tahu nggak siapa pimpinan saat itu? Cikoneng yang kamu ketahui aja, yang diakui oleh orang Cikoneng itu dipimpin oleh siapa? Orang Cikoneng. Aduh lupa ya. Tapi Mina lupa namanya lupa. Mina Sengaji namanya. Mina Sengaji, benar. Mina Sengaji itu binnya bin Ratu Darah Putih. Mina Sengaji itu bin Ratu Darah Putih. Kalau buainya Buai Aji namanya di Cikoneng itu. Kalau misalnya Abah Hapsun itu masih hidup, mungkin kamu bisa kontak dia juga. Ada kenalan di Cikoneng? Kalau di Cikoneng enggak ada. yang ada di Melinting kenal. Di Melinting sama Kiai Rijal Ismail ya? Ayo, abahnya itu Kanca Ikam itu kenal Jama itu apa Sultan Rizal Ismail itu orang dekatnya juga abahnya. Abah nih, abah nih. Di sana itu ada dua versi, ada versinya Nur Halim. Nah, itu. Nur Halim Minak Jalur Ratu. Entah ya. Kenapa Trah Wali Songo selalu apa ya berebut jadi sultan
seperti di Cirebon, terus di Palembang, orang lagi Jambi, aduh, gak bisa ya. Mereka, karena mereka sistemnya sudah berubah, nggak kayak kami di Lampung. Kalau di Lampung ya, kami di sini ini masih harus anak tertua dari anak tertua, laki-laki. Saya bukan komentar bahwa yang lain karena sudah demokrasi jadi jelek kan. Tapi kalau dia demokrasi, jadinya memang kayak gitu perebutan. Contoh di Banten, tahu nggak sistem di Banten? Nggak terlalu paham, Cam. Sistem di Banten itu untuk mewakili kesultanan saat ini itu siapapun terah dari Tubagus itu dia berhak untuk menyalurkan diri menjadi sultan. Syaratnya asalkan dia mampu gitu kan dan dia didukung banyak orang. Tapi kalau di Lampung dia nggak bisa. Dia tetap harus anak tertua dari ratu sebelumnya. Izin Pon, apa pendapat Pon Yoga kalau ada statement yang bilang darah putih Ini gambar itu mana? bukan darah putih itu bukan darah putih tapi burung dara merpati, katanya kayak gitu. Gimana itu Pon? Ya itu mah lucu sih sebenarnya. Kaitannya apa sama burung dara? Cantik seperti burung dara katanya. Iya betul, betul. Saya tahu itu cerita itu dari mana, tapi itu apa namanya berbeda ini sebenarnya, berbeda tokoh. Berbeda tokoh. Karena nama-nama Ratu Darah Putih itu, nama-nama masyhur ya istilahnya memang banyak diklaim orang. Kami juga di tahun-tahun 2017, 2016-an gitulah ya. Sempat kan Ratu Darah Putih itu diklaim oleh Paksi Pak Skalebra kan. Seolah-olah di bawah naungan kita. Cerita yang beredar kayak gitu. Saya dulu protes, jujur aja saya protes sama Nopan Saliwa dulu itu ada penulis mereka itu. Kan udah almarhum. Jadi kalau mereka mengklaim kami ini berasal dari mereka, sama aja mereka memutus nasab ini ke Syarif Hidayatullah. Makanya kalau saran saya itu bagi para peneliti itu kan mestinya tahu mereka itu memang harus mencari berbagai sumber kan. Tapi kan kita tahu tuh mana yang sumber utama, premier dan sekunder kan untuk perbandingan. Jadi kalau misalnya orang mencari sumber dari orang lain duluan dari luar, kayak contoh cantik seperti burung dara tadi kan, saya arahkan supaya peneliti itu ke sumber utama dulu, yaitu keluarga dan apa ya keluarga dan rumpunnya lah itu. Kaitannya aneh itu. Ya gimana terus? Tapi kan kalau kita ngelihat beberapa artikel Pon, katanya Linting, darah putih itu adik kakak, seperti yang disampaikan tadi. Tapi kenapa versinya berbeda begitu? Apakah sumber yang dipakai itu berbeda atau gimana, Pon? Saya lihat dulu perbedaannya yang mana. Enggak. Yang contohnya. Enggak seperti yang tadi. Kalau Melinting bilang
Kami bukan keturunan apa Sang Hidayatullah, tapi kami dari yang Hasanuddin tadi. Itu gimana itu? Iya, buktinya, bukti penguatnya apa? Kalau cuma ngomong begitu kan, siapa tahu? Siapa tahu itu hanya karena nggak tahu. Klaim sepihak berarti, Pak. Iya, maka dari itu, kalau kami itu bisa ngebuktiin dengan tinggalan yang mereka buat, yaitu perjanjian yang mereka buat dulu. Yaitu Tapi contoh itu. gini, Pon. Tapi memang sebelumnya apakah belum ada istilahnya kesepakatan antara yang di Kalianda ataupun yang di Meringgai sana, kesepakatan terah-terah seperti itu, atau masing-masing begitu? Saya rasa dulunya ada, tapi kan kita terpisah tempat. Cuman kalau misalnya ditelusuri, itu berubahnya ada di generasi keberapa ketahuan kok sebenarnya. Maka dari itu bukti-bukti tinggalan itu kan penting kan sebagai penguat data. Nah saya tanya, bukti perjanjian yang dipegang sama Melinting masih ada apa enggak? Serat kencana itu. Kalau itu ada, pasti itu sama dengan pendapat kami. Tanya dengan Rizal Ismail ataupun siapa di Melinting itu, di manakah serat kencana perjanjian yang di kopi 3 oleh Ratu Darah Putih dengan Sultan Hasanuddin, Maulana Hasanuddin, di bawah itu kan ada tuh di bawah serat tertelu katanya. Surat ini dibagi 3, di Banten Dalung, di Lampung Saksi disebut Dalung, ing Maninting atau di Malinting serat kencana. Mana serat kencananya? Kalau serat kencana itu masih ada dan dibaca, diarti oleh mereka, saya yakin mereka nggak mungkin mengatakan bahwa mereka putra dari Sultan Hasanuddin. Karena isi perjanjiannya jelas. Itu di situ perjanjiannya ya, walaupun yang disebut itu hanya buyut kami, Ratu Darah Putih, di situ kan mengatakan, siapa kang tua, siapa kang anom kita iki. Siapa yang tua dan siapa yang muda di antara kita. Logikanya begini, anggaplah sekarang pernyataannya Melinting yang benar bahwa kita adalah putra dari Sultan Hasanuddin. Masuk akal nggak kamu buat kesepakatan dengan ayah kamu, mana kita ini yang tua? Anak dengan bapak. Masuk akal nggak? Kamu ketemu nih, udah 20 tahun nggak ketemu ayah kamu misalnya ya. Tiba-tiba kamu ketemu, mana kita kedua ini yang lebih tua? Nah, sama bapak kita. Kan nggak masuk akal. Itu bisa masuk akal apabila kita ini satu bapak, beda ibu, tapi belum pernah ketemu nih ya. Tiba-tiba kita ketemu nih. Kita ini sama anaknya Sunan Gunung Jati. Mana tapi yang kita yang bakal harus jadi pimpinan gitu, yang jadi lebih tua. Itu baru masuk akal apabila mereka satu bapak. Kalau kita anak dan bapak, ngapain lagi kita ngadain perjanjian pembuktian bahwa kita lebih tua dari bapak kita? Enggak mungkin. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak. Berarti kalau kita bisa simpulin, Pon ya, baru-baru ini berarti belum ada istilahnya kesepakatan antara yang di Meringgai itu pun ya di Kuripan tentang terah-terah tersebut. Sebetulnya Bang, sebetulnya di tahun berapa ya? Kayaknya tahun-tahun 2020 ya, kami itu pernah ada acara di situs Pugung Raharjo. Jadi waktu itu cerita yang beredar begitu. Saya dengan almarhum Pak Budiman ini yang baru meninggal, kami terus terang itu kami telepon Kiai Rizal Ismail kan, karena yang bertanggung jawab di situ katanya sinopsis tari yang mereka suguhkan itu dari Kiai Rizal Ismail. Ditelepon lah
aku salah gini. Kalau Kiai Rijal Ismail, insya Allah dia sudah selaras dengan kita. Cuman dia kan udah nggak mampu lagi nih kita untuk mengoreksi informasi yang sudah tersebar sebelumnya. Saya begini aja nih, kalau saya mau kasih saran, kalau kalian punya kenalan di Melinting ya, saya buka di Melinting itu kemarin di tahun-tahun berapa gitu, ada yang pernah ngupload tentang orang Jabung meminta izin tinggal di Jabung. Nah, itu ada suratnya. Itu dibuat oleh surat Ratu Melinting tahun berapa gitu ya. Mungkin masih di tahun 17-an atau 18-an gitu. Isinya itu orang Jabung ngadep Ratu Melinting ya. Jelas nggak suratnya? Jelas. Jelas ya? Udah. Jadi isinya itu orang Jabung menghadap Ratu Maninting untuk meminta tempat tinggal. Nah, jadi Ratu Maninting mengizinkan untuk tinggal di hutan Jatilarangan. Ya, Jatilarangan ini diterangkan. Hutan Jatilarangan ini milik Ratu Darah Putih. Sedangkan kayu jatinya, bibit jatinya berasal dari Sultan Hasanuddin Banten. Nah, setelah itu, jadilah kampung yang saat ini namanya Jabung. Nah, itu disahkan oleh Ratu Maninting. Nah, jadi dalam satu surat itu aja sudah menyebutkan 3 tokoh. Ya. Diterima oleh Sultan Malinting, Ratu Maninting ya, kalau dulu mohon maaf ya, kalau dulu Ratu Maninting ya. Ratu Maninting yang menerima, dia menjelaskan wilayah tempat tinggal yang akan diberikan itu adalah milik Ratu Darah Putih yang isinya hutan jati. Sedangkan kayu jatinya ini pemberian dari Sultan Hasanuddin. 3 tokoh yang disebut dalam satu surat. Nah, jadi kalau orang Malinting mau menggali buka aja tinggalan apa yang sudah pernah ditulis oleh mereka, yang saksi hidup sebenarnya, saksi bukti nyatanya, karena itu tinggalan ketika mereka masih hidup. Dari perubahan nama Melinting aja, itu kan mereka nggak tahu kan, taunya memang nama itu Melinting kan, padahal nama-nama lama itu Maninting. Bisa dilihat sendiri di silsilah mereka yang ke atas terus masih menulis dalam Ratu Maninting. Nah, jadi pertanyaan itu ada perubahan, seharusnya ditanyakan dulu Maninting. Dipakai? Oh. Ini cuma bertiga ya? Halo? Halo. Iya, ini dah. Cuma bertiga? Kok gambarnya cuma bertiga? Ya, ini ada Mang Dedi di sini, Mang Ki Agus, Dedi Marianto. Tapi tidak mengaktifkan itu video, nggak mau video. Satunya di mana? Ini ada di live juga, tapi nggak apa ya, nggak menghidupkan mikrofon. Dah. Wari. Ya bang. Memang pada suatu waktu memang coba kita program bareng lah kita untuk mensiarkan artinya kultur adat budaya kita ini, dalam arti untuk mendudukan ya minimal siar lah ya, minimal siar kita sampai mudah-mudahan lah yang aku Kalau saya sih tangkap baru
sebatas itu nih dah. Makanya ini ya namanya dengan segala ruang waktu terbatas ini kita sampaikan terima kasih bisa silaturahmi di online IG ini. Tapi mudah-mudahan bisa kita wacanakan lah. Aku support kamu, dah artinya itu ya. Gimana caranya ini harus sama-sama apa ya namanya ya, greget lah. Aku tuh banyak greget lah. Iya. Aku ini harus di kalau bahasa didudukan kan terlalu keras bagi orang luar. Yuk kita dudukan terlalu keras. Kalau saya siap, Ya, kalau saya jangan nanti kita nanti keluarga besar Melayu satu perang ini bisa bareng tegak lurus kan. Dilanjut. Ini aku sorry nih, nggak ini karena mobilisasi jalan-jalan dah izin, makanya video nggak aku hidupin. yang kayak soal ini tadi ya, surat yang apa orang Jabung tadi itu sebetulnya ya bisa menjawab apa namanya, seharusnya kan kamu tahu kan di makam di Marika itu tulisannya Ratu Darah Putih kan, tahu nggak di Melinting itu? Iya Pon, gimana? Di Melinting kan pakai nama makam Ratu Darah Putih juga kan. Belum tahu ya. Jadi di Melinting itu nama makamnya bukan Ratu Putih, masih ditulis juga nama makamnya itu Ratu Putih. Iya betul. Maksudnya gimana? Di Melinting itu masih tertulis makam Ratu Darah Putih, bukan Melinting. Betul kan? Nah, berarti ada yang tahu ya. Nah, maka saya bilang seandainya keluarganya yang apa yang membaca tinggal tertulis tulisan-tulisan buyutnya dulu lah ya. Harusnya mereka nggak bakal mau makam Ratu Melinting menjadi Ratu Darah Putih. Karena yang saya bilang tadi ada itu bukti sejarah kedatangan orang Jabung itu kan tadi. Ada tokoh di situ, Ratu Melinting, Ratu Madinting, Ratu Putih dan sama Melinting. Kenapa mereka nulis makamnya si penulis itu jadi Ratu Darah Putih? Baik Pon, tapi terkait yang surat tadi itu tahun berapa tuh ya? Lupa saya, dulu itu tahun-tahun lagi sering diskusi di Facebook itu ada mereka yang pernah upload. Ada. Itu di tahun berapa ya? Mungkin kayaknya 1800-an itu. Jadi mereka itu menulis ulang sejarah, memberi keterangan. Makanya orang Jabung itu secara adat sebetulnya masih ngikut dengan kami. Karena wilayahnya masuk di Kampung Ilir namanya. Cuma yang nerimanya Ratu Meninting. Nah, berarti bisa disimpulin kalau kelanjang Melinting itu agak rancu. Ya sebetulnya mah ini saya tahu mereka itu ada konflik sebenarnya, tapi ya nggak perlu dibicarain lah. Intinya baca-baca apa peninggalan berikutnya aja lah. Karena begini, makam buyut mereka Kiai Rijal Ismail itu nggak ada akses di situ karena ada halanginnya pihaknya Nur Halim namanya. Pihak
anaknya Nur Halim inilah yang kekeh mereka itu ngaku bahwa Ratu Darah Putih juga. Tahu sekarang udah keluar dari penjara apa belum? Coba siapa yang punya akses Kiai Ridwan Ismail, tanya apa yang saya tanya ini. Berarti di internalnya memang ada masalah ya, Tuan. Ada apa ya, kesepahaman begitu. Iya, ada konflik di internal. Jadi benda-benda tinggalan itu banyak tersebarnya bukan dipegang sama Kiai Ridwan Ismail. Sedangkan di masa tertentu bapaknya Kiai Ridwan Ismail inilah yang jadi ratu ibarat begitu Pak. Cuman itu aja bukti surat-surat ketika menerima warga Jabung tadi itu aja itu udah bisa menjelaskan posisi mereka sebetulnya bahwa mereka itu bukan Ratu Darah Putih melainkan Ratu Malinku. Baru temuan lain peninggalan yang lain itu menjelaskan bahwa Ratu Darah Putih dan Ratu Kelinting itu bukan anak atau bukan putra dari Sultan Hasanuddin, melainkan putra dari Sunan Gunung Jati. Sama Sultan Hasanuddin itu kakak beradik dulu. Baru bisa ketemu. Aduh. Kita ini kan melinting sama Ratu Darah Putih itu punya nama kecil. Saya kasih tahu ya. Nama kecilnya Ratu Melinting itu Mina Jalaluddin. Sedangkan Ratu Darah Putih itu Mina Ratu. Kalau mau diperhatikan, tapi kayaknya banyak yang nggak ngeh. Pak, Saudara Hanif, tahu kan gelarnya Kiai Ridwan Ismail? Sultan Idil Tihang Igama 4. Sultan Idil Muhammad Tihang Igamo 4. Ya. Yo. Sekarang kaitannya dengan bahasa Arab, Mina Jalaluddin itu apa din itu? Din itu agama. Nah, Igama. itulah yang disematkan dengan nama dia sekarang. Nah, sedangkan nama kami ini, keluarga kami ini, nama belakang kami itu Kusuma Ratu. Karena Mina Jalaluddin tadi. Sedangkan nama belakang mereka itu Idil Muhammad Tihang Igamo, Tihang Agama. Terus ngambil nama Bidin tadi. Paham nggak maksudnya? Nah, Ya, ya. berarti nggak ada keraguan lagi ya, Tuan, kalau Melinting sama Darah Putih itu ya memang masih satu, masih Satu. iya, masih agak beradik lah bahasanya. Iya, Tapi beda ibu aja. kalau kita balik ke kata Pon tadi, kalau dengan mereka yang di Liwa itu gimana, Pon? Ada hubungan sebetulnya. Pertama secara nasab ya. Pertama secara nasab dulu ya. Nasab, kalau mau secara nasab laki-laki, kami kan memang nggak tersambung ke sana kan. Kami tersambungnya dengan Banten dan Cirebon kan. Kalau yang ada di Indonesia ini ya,
Itu dulu secara nasab. Kedua, bentuknya keratuan kami itu bukan berasal dari Liwa, melainkan mekar dari Pugung Lampung Timur ya. Mekaran dari Pugung Lampung Timur. Kalau soal sebaran yang berkaitan dengan Liwa atau Kalabra itu, kita itu harus melihat klannya, buainya. Itu kalau menelusurin, oh kalian ini kaitannya sama Liwa karena buai kalian, buai berjalan dua gitu kan. Nah, berjalan dua memang sebaran dari sana. Tapi kalau mau diklaim seluruh Lampung dari Liwa, belum bisa. Mohon maaf, nggak bisa itu. Karena bermacam-macam buai. Banyak buai yang tercatat. Contoh yang ada di Lampung Timur aja ya, di wilayah kami itu di Desa Toba misalnya. Ada buai pengambah, buai pelacu. Itu ada di data yang ditulis oleh Abu Suwonego. Di Kalianda ada buai liyoh, nggak ada di sana, nggak ada buai liyoh. Itu memang asli-asli di Kalianda ini yang aku kata. Jadi Lampung itu sebetulnya memang satu turunan. Macam-macam yang hadir mendiami bumi yang satu dulunya. Nah, setelah klan itu besar, ada dari berbagai klan itu besar, terus mengelompokkan diri, membuat jadi satu lembaga, marga. Ada yang lebih kuat jadi kesatuan. Iya, kayak di apa Abung Suwonego. Betul. Abung Suwonego kan membuat persekutuan kan, dari 9 buai itu menjadi persekutuan. Betul. Pak tulang bawang kan, mereka membuat persekutuan. Terus itu ada persekutuan lagi Pubian Penikuku. Dengan latar belakang buai-buai yang masing-masing gitu. Masing betul. Sama kalau kita di Batak itu marga kan, mereka nyebutnya marga. Itu sama itu. Sedangkan kita di sini buai namanya. Buai itu keturunan. Tapi berarti agak ngeganjal pun ya kalau sering dibilang Raja Lampung kayak gitu pun. Dan jatah itu. Sebetulnya begini, kita semua akan rata-rata sering kan senang yang membaca sejarah kan ya. Coba saya minta, kalau misalnya saat ini nggak sempat, mungkin nanti lah setelah kita ngobrol ini saya minta baca. Mungkin saudara Hanif kan tahu kan ya. Iya pun. Contoh ketika Banten ada selisih paham dengan Palembang. Nah, yuk. Sekarang coba saya tanya, Banten dibantu siapa-siapa? Saat itu Banten dibantu Lampung, kemudian Palembang dibantu Kumoking. Ya, lebih spesifik kalau bisa. Lebih spesifiknya saat itu Banten dibantu sama kalau tidak salah ya Katuanda Putih Jamal Melinting. Tahu kamu? Lebih salah itu. Saya jelasin. Satu Darah Putih itu sebetulnya nama baru. Itu nggak pernah ada dalam catatan sejarah manapun, nggak ada. Kalau tokohnya iya benar Ratu Darah Putih. Nah, jadi saat itu ketika Banten melawan Palembang itu dibantu oleh pasukan Lampung, ya. Pernah dengar nggak pasukan Semaka? Semaka, iya kan? Ada juga di situ, pernah ada juga, nggak tahu saya itu membantu apa enggak, itu ada jelas pasukan Lampung itu bersebelahan dengan wilayah Lampung itu bersebelahan dengan wilayah Seputih, bersebelahan juga dengan Balau,
bersebelahan juga sananya lagi ke Tulang Bawang baru. Nah, jadi sebetulnya kita ini terkecoh nama Lampung itu karena Provinsi Lampung mengadopsi nama Lampung itu. Belum Provinsi Lampung ini mengadopsi nama Lampung, sebetulnya Lampung itu hanya sebagian kecil di wilayah Lampung ini. Yang hampir sama dengan persekutuan adat yang dibilang tadi. Abung tuh, suku Abung tuh. Seputih itu bersebelahan itu dengan Abung. Isinya Abung itu yang 9 buah tadi. Persekutuan adat lain itu ada maka Betul sebetulnya yang disampaikan pun tadi. Lampung itu masih jadi pertanyaan, dia itu munculnya kapan? Istilah Lampung itu munculnya kapan? munculnya Jadi, tahun sampai- 65. Sampai Munculnya ketika Provinsi Lampung mekar dari Sumatera Selatan. Tuh, Selatan. sebelum itu nggak ada. Nama Lampung itu hanya sebagian kecil di wilayah Lampung. Boleh cek. berarti istilahnya nggak semua isi Lampung itu nggak Lampung gitu. Bukan itu. Gimana ya? Nggak semua isi Lampung itu Lampung, begitu. Nggak semua provinsi ini namanya Lampung. Bukan. Oh, Setelah oke. provinsi ini terbentuk, ya, setelah provinsi ini terbentuk dengan menggunakan nama Lampung, baru disebut Lampung Abung, Lampung Hubian, Lampung Menggala, ya, Lampung Waikanan, Lampung Liwa, Lampung Selatan. Sebelumnya nggak ada itu. Kalau dulu disebut ada yang wilayah Lampung, ada yang wilayah Abung, ada yang wilayah Hubian, wilayah Semaka, wilayah Megopak, wilayah Skalabra, wilayah Balau, wilayah Pemanggilan, kan? Dulu kayak gitu dulu. Maka ini saya kasih tahu ya. Mungkin beberapa dari kita kan banyak kan yang paham. Ada di Provinsi Lampung ini, bagian ini yang menolak bahwa perjanjiannya Sultan Hasanuddin dengan Ratu Darah Putih itu mah sebetulnya perjanjiannya Ratu Darah Putih aja, bukan perjanjian Lampung katanya, ya kan? Mereka nggak ngaku karena mereka terkecoh oleh provinsi saat ini. Itu aja PR, coba telusurin dulu. Kalau itu udah ketemu, baru bisa kita lega. Lampung, yang namanya Lampung itu hanya sebagian kecil. Yang saya kasih clue, jelasnya aja lah ya. Wilayah selatan zaman sebelum Kapten Tenggamus mekar, itulah wilayah Lampung itu sebetulnya. Yang terakhir ya. Tapi kan gini pun, sebelumnya itu ada istilah, kalau di dalam bahasa Belanda, kalau kita lihat peta Belanda itu ada distrik Lampung SCH gitu. Ya. Itu berarti adopsi dari daerah yang pun sebut tadi. Terus kalau distrik Terbanggi di mana? Enggak, kalau dia kalau saya lihat, dia satu peta Lampung itu ya dimereki, ditulisin distrik Lampung gitu, Pon. Tapi itu pasti setelah di tahun 1850 kan? Ya, tentu. Enggak. Itu keluaran, kalau dilihat petanya keluaran 1900 ke atas. Nah, setelah Raden Intan wafat. Ya. Kalau sebelum Raden Intan wafat, kita bisa lihat nih sejarah ketika 1805 itu, distrik itu dipimpin oleh Regen namanya. Regen Lampung itu Raden Intan I dulu. Regen Terbanggi itu Pangeran Sampurnaja Putih. Terbanggi apa
apakah bukan Lampung sekarang? Terbagi. Lampung bukan itu? Provinsi Lampung bukan? Masuk dalam Provinsi Lampung kan? Tengah itu. Nah, Lampung Tengah sekarang kan? Nah, itulah region-region itulah distrik-distrik itu dulu. Nah, setelah nggak ada perlawanan lagi, baru itu disatukan oleh Belanda jadi distrik Lampung C, distrik Jen itu kan? Ya. Boys, boys. Paham, paham, paham. Kalau mau bicara distrik pasti ada regionnya dulu. Ya, jadi sebelum dijadiin satu itu, di mana pecah-pecahannya dulu regionnya? Lampung itu wilayahnya dulu yang memang begini sebetulnya. Nama Lampung, penamaan nama Lampung itu ya, memang ada periodiknya. Pada periodik kapan gitu ya Lampung itu di bagian mana gitu. Itu yang nama Lampung. Tapi di periode terakhir di tahun abad 16-an itu, Lampung itu sebetulnya skupnya memang wilayah kami aja nyampe Tenggamus. Namanya itu dibatasi oleh pembatasnya ya maksud saya. Pembatasnya itu adalah Sungai Sekampung namanya. Sungai Sekampung dari Tenggamus sampai ke Kalianda sini. Sedangkan seberangnya Sungai Sekampung itu adalah Sungai Seputih. Nah, itu wilayah Seputih. Wai Sekapung, Wai Seputih, Wai Tulang Bawang, itu wilayah zaman dulunya. Kalau di tulisan Belanda, Sekampung itu disebut Cacampon. Penduduknya disebut Lampon. Nah, sekarang saya buktiin juga di tahun 1600-an itu ketika perjanjian antara Sultan Hasanuddin atau Pangeran Sabah Kingking dengan Ratu Darah Putih. Di bagian akhir, teks akhir itu kan saya ulangi ya, tadi kan udah saya sebutkan. Jadi di bagian akhir itu surat tetelu katanya. Surat ini dibagi 3. Di Banten, ing Banten katanya. Ing Banten Dalung, artinya di Banten disebutnya Dalung. Ing Lampung Saksi disebutnya juga Dalung. Ing Maninting disebut Serat Kencana. Nah, sekarang pertanyaannya, Maninting apakah bukan dari wilayah Lampung sekarang? Tapi kenapa di tahun itu, di tahun abad 16-an atau 17-an itu, Maninting dengan Lampung disebut terpisah? Berarti kita ini semua saat ini terkecoh hanya karena provinsi menggunakan nama Lampung. Kalau Liwa dulu distriknya masih dulu. Cobalah itu aja. Tuh, Fahri. Kalau kita mau bicara sejarah zaman dulu, lepaskan dulu nama Lampung ini dari Provinsi Lampung. Kita pakai istilah zaman dulu lah. Jangan terkecoh. Kayak kisah itu tadi itu Palembang ketika melawan Banten. Banten didukung pasukan Lampung dan pasukan Semaka atau pasukan Seputih gitu ya. Yang pada dasarnya saat ini Semaka Seputih itu ada di Provinsi Lampung juga.
Berarti zaman dulu itu yang namanya Lampung itu bukan nama provinsi ini. Sama halnya tadi perjanjian Banten Lampung gitu kan. Di situ menyebutkan 3 wilayah. Banten, Lampung, Maninting. Berarti Maninting itu sendiri, Lampung itu sendiri. Tapi sekarang di Provinsi Lampung, Maninting bagian dari Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur. Nah, kan terkecoh tuh kan. Singon. Tapi kalau udah bisa memisahkan itu, enak tuh Pak ininya. Kalau Banten wajar, mereka memang berdaulat. Ketika Sultan Maulana Hasanuddin belum berdaulat, belum menjadi sultan yang agung lah ya di Banten itu, dia hanya menguasai sebuah kabupaten kecil dulu itu di Banten sama apa namanya. Tapi karena powernya kuat, seluruh Banten itu menjadi Banten. Ya Pak. Ya Pak. Kalau Lampung enggak, yang menjadikan nama Lampung itu karena provinsi ini mecah dari Sumatera Selatan. Pada dasarnya secara adat enggak bersatu, sendiri. Mana? Oh, berarti ya. Nah, kalau orang Palembang Jabo itu apa masuk keturunan Lampung juga? Kalau Jero kan keturunan Wali Songo, kan keturunan Sunan Giri, Fatahillah, Sunan Kudus itu. Mana? Tunggu. Bentar ya. Gimana ya? Kalau orang Palembang Jabo atau orang Palembang luar itu apa masih keturunan Lampung? Kalau orang Palembang Jero atau dalam itu kan keturunan Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Kudus, Fatahillah dan lain-lain itu. Oh. Kalau yang Jabo itu apa masih keturunan Lampung? Waduh, kurang tahu juga saya. Di bagian mana itu? Kau merikah? Tapi kalau tidak salah, kalau itu ada hubungannya Sriwijaya itu yang didirikan sama Minanga. Minanga itu kan Komering kalau tidak salah. Kalau itu sulit juga saya nyebut ininya. Lebih enak itu ya, kalau mau menelusuri itunya, telusuri buainya itu. Kalau dia nggak mengaku soal apa ya, Komering misalnya atau Lampung itu, kalau dia masih pakai istilah buai, berarti masih rukun sebetulnya. Di buai mana mereka berada rukunnya? Kita ini banyak Makanya kalau masyarakat Palembang Jabo itu kan udah pakai gelar kan, tidak seperti Palembang Jero kan. Kalau Palembang Jero kan pakai gelar, jadi mudah diketahui kalau keturunan Wali Songo. Kalau yang Jabo itu yang susah. Yang Jabo ya. Iyo. Udah berbeda ini ya, udah berbeda adat ya. Iyo benar. Siapa tahu mereka itu sama si Koneng gitu. Lampungnya tinggal di sana. Nah, zaman perang. Ada nggak kemungkinan itu menempati wilayah perbatasan? Kalau kita lihat sendiri kan pendiri dari kerajaan Sriwijaya itu kan orang Komering, orang Minanga kan. Komering itu kan masuk Lampung juga aslinya. Tapi karena politik akhirnya kan gabung sama ikut Palembang adatnya. Aslinya Lampung Komering kan. Jadi sebetulnya kasusnya itu sama kayak kami ini.
Kalau kami ini ya, kalau ini mah kadang ini ya, kadang-kadang apa, debat kusir lah ya, Yo. debat kusir. Ketika bicara Lampung, jujur aja, keluarga kami ini kadang-kadang diajak bukan asli Lampung, karena nasabnya ke Sunan Gunung Jati, kan? Ah, yo. Apa nggak sama Palembang? Sultan Palembang kalau mau disebut asli-aslian, asli Palembang nggak? Asli lah. Kalau asli dari Jawa, dari Demak itu. Nasabnya Semua dari Demak. tetap ke Wali Songo kan? Iya, Kan? Nah, Ya, tapi kalau kita satu nasab, Demak. nasabnya, betul. Nah, jadi nasabnya ke Wali Songo, tapi di zaman beliau hidup, mereka kan berkontribusi sehingga di daerah tersebut menjadi pimpinan dan membuat sebuah lembaga atau sebuah keraton lah ya. Pulang. Ya. Iya ya Pak ya. Nah begitu juga dengan kita di sini. Nasab kalau mau ditelusur secara nasab ke Wali Songo. Tapi di bumi ini di sini kami punya persekutuan juga kan, punya keraton istilahnya. Apakah warga semuanya itu keturunan kami? Kan enggak. Ya kayak gitu juga jadinya, Yit. Jadi Palembang yang Cabo tadi, masa iya dia mau pakai gelar-gelarnya keturunan ini apa namanya, yang dari terah Palembang, yang dari terah Wali Songo, kan nggak boleh juga, ya kan? yo. Nah, itu kan sekarang lihat aja, kita bicara Habib aja, yang bukan Habib kan emang boleh pakai gelar Habib, Boleh. walaupun sama-sama tinggal di Jakarta gitu kan nggak boleh, Iya. ya kan? Jadi ya Itu Palembang yang Jeruk, susah Palembang dilacak Jabo, itu yang paling Bang Jabo itu yang susah dilacak itu. Kalau Jero itu mudah ngelacaknya. iya. Ya begini aja kalau mau bicara itu ya. Kalau kita mau bicara yang Jero kan berarti kan yang terah Sultan Palembang ya. Iya. Wali Songo. Terah Wali Songo kan. Nah, jadi itu anggaplah sekarang kita bicara pendatang sama bumi misalnya. Anggaplah yang Jabo tadi itu pribumi seperti di tempat lain juga. Sedangkan yang Jero itu sama dengan kami ya, anggaplah pendatang. Karena terah Wali Songo datang di zaman beliau itu hidup, mereka berkontribusi besar sehingga merapatkan barisan, membuat sebuah keraton dan dipercaya menjadi pimpinan, Benar. ya kan? Iya. Itu memang ini tuh apa? Kadang-kadang jadi bahan ejekan, dianggap bukan asli Lampung, katanya kan ya kita ketawa aja lah. Lagi ngejelasin Lampung aja pun tahu mereka tuh. Dulu disebut-sebut bukan asli Lampung. Jadi itu aja jawabannya. Jadi ya memang nggak bisa kan yang lain itu mau pakai gelar-gelarnya Sultan Palembang, keluarganya Sultan Palembang. Iya. Sekarang ini sih sensitif benar sih dengan apa, pendatang lah, pribumi lah. Padahal ya kalau kita itu lihat di zaman saat itu, taruhlah abad 16, abad 17, itu namanya masih zaman penjajah, bukan penjajahan sih apa ya, zaman penaklukan. Lihat itu aja, Ottoman itu kan dulunya kan suku kecil itu. Terus dia merambah
ini menaklukkan Konstantinopel, terus mendirikan kerajaannya atau kesultanannya di Konstantinopel menjadi Istanbul kan. Ya, ya. Nah, sekarang orang Istanbul asli, orang Konstantinopel asli, masa iya mau ngatain Sultan Ottoman, kamu bukan asli ini? Itu memang zaman penaklukan saat itu. Sama aja kita mau bicara Sultan Banten, ayahnya dari Cirebon, ya taruhlah karena dia jadi pimpinan Sultanan Cirebon. Tapi kalau mau secara nasab juga, Sunan Gunung Jati itu bukan asli orang Indonesia, ibunya doang yang orang Indonesia, Arab. ya kan? Ya, benar. Iya. Sekarang di Banten, siapa yang orang Banten? Apakah Sultan Hasanuddin? Bukan, ibunya yang dari Banten, Kaungan. Tapi dia menjadi pimpinan di Banten. Tidak masalah lah sebenarnya kau ikut jijik. Karena kamu asalnya malah kecil salah memakai koko. Cuma orang yang norak sekarang aja ngapain? Bukan asli Lampung, ya berarti. Nggak ada yang asli-aslian kita ini. Kita ini semua keturunan kehidupan ketika manusia dikurangi itu mulai dari zaman Nabi Nuh kita ini beredar. Berarti iya artinya itu apa? menyebar terus kan. Mina Yudi ngapa Mina Yudi? Nah, itu kan lagi. Bulan tagup. Tunjukin gambarnya ya, Bang. Gambar dulu gambar. Gambar dulu gambar. Masukin nggak videonya, Id? Gambarnya. Gambar Nggak kelihatan. hilang. Aduh. Mina Yuda gue gawo. Jadi panggil ya. Ya ada orang kan. Bang Dedi itu. Mana gambarnya? Aduh, Mak Dapo. Aduh. Dipa jenah, Bang. Ada. Gak ada, nggak masuk. Aduh. Cuma kita dua ini pot video ini. Nyamado ada lagi, dah nyamado apa? Instagram enggak ya? Anjo. Bang ini nih, Bang Dedi Merianto ini gambarnya. Ya Gus. Halo, yo. Api. Anu, bisa videonya. Ada. Ki Agus Mir ini. Dipa kaca lebon ya. Tidak bisa ya. Aduh. Nggak bisa ini. Open kameranya gitu. Bang, buka dulu kameranya itu. Api. Bang dak aja. Aduh. Mak Dapo. Sinyal enggak pakainya? Sinyal. Mak yang ngomong Mina Yudi tadi siapa? Mana? Kenal nggak? Kan ini. Berapa? Kayak Oh, restu kali.
Halo, Punyoga. Ya, Nah, kalau masyarakat Melinting Jamada Putih itu api keturunan Sunan Gunung Jati semua. enggak lah. Kalau di Keraton Darah Putih itu saat ini cuma dibagi 5 klan keluarga. Itu yang terah keturunan. Sedangkan penyimbangnya, penggawanya itu bukan. Iya ya. Yo yo yo. Penggawa penyimbangnya itu memang asli-asli sini. Buai dia, buai yang kalau dia buai Aji di sini itu keturunan. Kalau di Melinting Dan itu kalau Mina itu keturunan juga berarti di Melinting. iya, kalau manggil ayahnya itu Mina itu kemungkinan besar itu keturunan juga. Kalau manggil ayahnya ya, manggil ayahnya Mina gitu, bukan gelarnya Mina, bukan. Manggil bapaknya Mina gitu, itu keturunan. Tapi kan ada juga kan gelarnya Mina kan, itu belum tentu. Tapi kalau manggil bapaknya itu Mina, besar kemungkinan itu memang keturunan keluarga. Tapi kalau keluarga kami yang utama itu sekarang panggilannya itu Abah, manggil ayah itu. Khusus keluarga kami aja. Kalau itu tari cetik melinting sama tari kiamat itu, kalau katanya tari kiamat itu tari penutup, habis itu tari cetik melinting itu tari pembuka. Itu ceritanya bagaimana itu, Pun? Iya, tari melinting itu memang tari pembukaan. Nah, kaitannya dengan Keraton Darah Putih, Keraton Darah Putih membuat tarinya di akhir acara penutupan, yaitu tari kiamat. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang besar, begawi misalnya ya, pembuka acara itu nah tari melinting begitu, kerjasama kami itu. Nanti di hari ketiga atau hari ketujuh terakhir, nah tari kiamat lah yang nutupnya di subuh hari itu. Telat nomor 2 ini, udah pergi ininya, udah pergi tim ses bang. Kok suaranya gak ada sih? Ya, Udah pernah silaturahmi Jamaah Sultan Banten, Pun? belum. Belum. Belum secara resmi mah, karena gitulah. Tapi kalau secara ada kan yang personal, paling ziarah-ziarah kan. Kayak kemarin itu ada keluarganya siapa? Abu Yadin Yati itu datang juga. Itu bagus Mogi kemarin itu kan, tapi yang nggak cuma teleponan aja. Termasuk Kiai Imad, Kiai Abbas waktu itu yang mau mampir, mau ziarah, tapi belum sempet. Kalau itu Mudah-mudahan menanggapi kasusnya Lutfi bin Yahya yang dapat gelar Raden Said dari Kesultanan Kasepuhan itu, gimana, Pun? baru dengar juga saya. Bisa. Kesepuhan ya. Iya, Kasepuhan. Kesepuhan itu konflik juga nggak sih sama Kanoman? Iya, konflik. Sultannya banyak, 4 kalau tidak salah Kasepuhan. Coba bentar, kalau kesepuhan tuh siapa Pak Sultannya? Yang mana? Ada Heru Rustamsi, terus habis itu apa lagi ya? Gelarnya Pangeran Kuda Putih, yang berikan gelar.
Pangeran Kuda Putih, Kesepuhan ya. Tapi yang aktif itu iparnya ya. Api? Yang aktif iparnya bukan? Kalau yang aktif itu hmm, Rajo Jali itu juga ada. Kayaknya apa yang aktif itu ndak ada ya. Jarang kedengeran. Soalnya ribut beda dengan di Banten. Kalau Kanoman siapa pimpinannya itu namanya? Sultan Raja Elang siapa? Lupa. Baru tahu saya itu Kesepuhan. Tapi pernah ini enggak ya? Kan kamu kan pernah kontak sama Tubagus Mogi kan? Iyo. Nah, pertama kali Tubagus Mogi sama Kiai Imad apa namanya itu menyampaikan silsilah yang ditemukan itu Sunan Gunung Jati itu di Kanoman apa di ini Kesepuhan? Kalau yang pertama kali itu yang lebih Kasepuhan lah, Kasepuhan. Hah? Lebih tua Kasepuhan, Kasepuhan. Di Kesepuhan? Iyo, Kasepuhan. Bukan yang mereka menyampaikan silsilah Sunan Gunung Jati yang ini yang konkret yang sesuai naskah-naskah lama. Kayaknya di Kanoman loh itu. Oh, udah jelas juga sih ya. Bingung juga. Soalnya kemarin itu di Kasepuhan juga ada tuh yang pelantikannya Pangeran Kuda Putih. Kesepuhan itu bukannya yang di iniin Snok Horgonje itu bukan? Kalau yang tua, sepertinya Kanoman itu yang di Anus Gorgonnya. Karena Kanoman itu kan baru. Kalau Kasepuhan kan yang tua, sepuh. Tapi kalau saya dapat cerita ini Mahid ya, saya pas lagi ke Cirebon dulu. Jadi Kesepuhan itu kan didirikan oleh Pangeran Cakrabuana, Nah, iyo. ya kan? Tapi Iyo. setelah Sunan Gunung Jati hadir, Kesepuhan itu diserahkan kepada Itu Banten sepertinya. Hah? Yang diserahkan itu yang diserahkan ke Maulana Hasanuddin itu Banten. Enggak, diserahkan ke Sunan Gunung Jati. Oh iya, yang itu iya Cakrabuana itu Kasepuhan Cirebon emang. Iya, tadinya itu Kesepuhan itu diserahkan ke Sunan Gunung Jati. Nah, maka Pangeran Cakrabuana buat lagi Kanoman. Iya. Ada juga yang bilang begitu atau sebaliknya gitu lupa saya. Ya bingung juga ya karena di buku sejarah banyak versinya. Makanya itu ada sanksi sebetulnya apakah benar Kanoman atau Kesepuhan itu dari Sunan Gunung Jati atau keturunannya Pangeran Cakrabuana. Kalau atau begini, karena begini, kenapa saya nanya begitu? Kalau Kesepuhan atau Kanoman itu adalah langsung atau putra langsung dari Sunan Gunung Jati, kenapa setelah peninggalnya Sunan Gunung Jati, kenapa malah Banten yang jadi negara pertama? Gak paham juga ya pun. Itu telusurin dulu. Jangan-jangan kenapa ini itu sebetulnya keturunan Pangeran Cakrabuana. Ya gimana ya, sejarah kita kan emang buat yang dirusak ya. Ada yang seperti gini, ada yang seperti itu. Jadi apa ya, susah kalau dibuat tidak netral gitu. Aduh. Tapi kita sepakat kan bahwa setelah Sunan Gunung Jati meninggal, Banten yang jadi lebih utama kan? Iya, benar. Betul kan? Iya. Kenapa nggak Sunan Gunung Jati yang
yang tinggal di Cirebon yang jadi yang utama sebagai pelanjut. Tuh, mak pandai ikam, aduh. Sulit kan? Yang naklukin Pajajaran tuh kan, Iya. Banten dengan Lampung Heeh. yang ibaratnya yang punya pemikiran. Cirebon hanya mendukung jadinya kan. Padahal Betul. kalau ibunya keraton utama, tetap jadi keraton utama, harusnya tetap mereka. Kenapa pindah ibu kotanya itu pindah ibaratnya? Pimpinan pusatnya malah Banten. Memang sulit bicara masa lalu itu ya. Banyak dirubah, apalagi dirubah sama Yaman. Aduh. Kalau itu pun yang saya bertanya sama Tebagus Mogi tentang Keratuan Darah Putih yang apa itu Ikam Serke pun itu yang versinya beda lagi. Aduh bingung pun. Iya kan? Itu sama sebetulnya. Saya waktu itu saya biarin dulu. Nanti kan penjelasan itu nggak bisa lewat telepon. Memang saya nunggu itu penjelasan itu harus lewat langsung ketemu. Nah, iya Logikanya harusnya seperti tadi itu. kan begini nih. Katanya tuh bagus Mogi kan ngomong bahwa di Lampung itu sebetulnya bersaudara kandungnya itu sama Banten sama Palembang kan. Yo, yo. Dari dari Fatahillah kan. Ah, iya benar. Duretnya Sedangkan Agus itu. kalau Banten kan ke Tarik Hidayatullah. Iya. Nah, logikanya begini. Ketika Banten sama Palembang perang, kalau kami ini bersaudara kandung sama Palembang, kenapa kami mengkhianati Palembang? Nah, harusnya kami sama Palembang merangin Banten dong. Nah, tapi itu belum saya jawab sama tuh bagus Mogi. Nanti lah pikir saya nanti waktunya ketemu kok. Tenang aja. Namanya file-file ini lagi tercecer kan, lagi berserakan. Belum ketemu relasinya. Tapi kalau dia udah dapat penjelasan, jelas baru masuk akal. Kenapa kami bersama dengan Banten untuk ke Palembang itu. Keren aja. Ada sebetulnya di NU itu ada yang udah pernah menelusuri, tapi saya lupa ya lembaga khusus yang menelusuri jejak itu. Ada itu. Ustadz Suparman pernah ngomong. Makanya Kiai Abbas itu tetap mengatakan kami itu ya saudaranya mereka. Kalau kamu pernah ke makam Sunan Gunung Jati, di pintu ke-6-nya itu, kamu pasti disuguhin air kahuripan. Sama nama kampung saya ini. Pak, pulang iya ya Pak. rumahnya agak fit malam ini. Kan malam mau Ya, terima kasih Pak. Air kahuripan di pintu ke-6. Coba lihat dulu ya YouTube saya tuh. Makam Sunan Gunung Jati. Saya video ini tuh dalamnya. Situ ada makam Sunan Gunung Jati,
sebelahnya makam Fathahilah, baru sebelahnya lagi makam Sarifah Mudain, ibunya Sunan Gunung Jati. Kalau nyari di YouTube lain mungkin kamu nggak ketemu nggak itu. Paling cuma foto di pintunya aja. Banyak misterinya itu. Kampung ini banyak misterinya, bener aja. Banyak Kalau lah. itu ceritanya Teping 12. Katanya Teping kebal, 12. katanya kebal terhadap Belanda. Tunggu. Gimana? Pasukan Teping 12 katanya kebal terhadap serangan Belanda. Kebal gimana? Teping 12-nya Din Inton. Itu mah pendapat orang lah pasti. Apa yang di dalam cerita pendapat orang? Nah, siapa mau kemarin? Ya, kalau bicara kebal atau enggak itu mah ya wallahu alam ya. Saya nggak mau mengaku-ngaku kebal itu, takutnya saya kena coba kan. Jadi kamu minta saya tes lagi. Coba bacok dulu. Enggak katanya. Janganlah. Tapi begini, pasukan Tuping itu ya memang betul mereka itu diikut sertakan untuk menjadi pasukan pengintai. Pasukan kamuflase namanya, samaran. Jadi dia dilihat sama musuh, dilihat Belanda itu dia tidak seperti pasukan, dia dikiranya badut. Joget-joget dia di depan ini. Tapi ada kesempatan lah dia eksekusi. Namanya kamuflase. Dikira orang badut, bener dikira orang badut. Apalagi pertanyaannya? Kalau penulisan yang benar itu Raden Inton atau Raden Inten, karena kan banyak penulisan ya, jadi kita itu menulis bingung gitu untuk tugas sejarah gitu. Jadi gini, kalau secara bahasa, kalau mengikuti bahasa di Kalianda, di Lampung Selatan itu harusnya Radin Iton. Tapi kenapa dia jadi Radin Iten ya, Inten? Itu dulu kan pemerintah tuh yang mengajukan. Kami itu sebetulnya nggak pernah, keluarga itu nggak pernah mengajukan gitu kan. Cuman memang saudara-saudara kita dari Lampung Tengah, Tulang Bawang yang menjabat itulah yang mengusulkan. Dari tahun 60-an itu mereka kebiasaan lidah mereka itu sampai saat ini nyebut itu Intan itu Iten. Walaupun tulisannya Intan, orang nyebutnya Iten katanya. Jadi dulu itu ditulisnya Radin Iten. Dan juga bahasa kami dulu memang masih pakai Iten. Kita kan deket banget sama Lampung Timur, asal-muasal kita dari Pugung, bahasa kita ini masih Radin Iten. Nah, ditulis secara lafaz Indonesianya Radin Inten. Kalau itu nggak masalah, masyarakat Lampung ini mau nyebutnya Raden Intan, Din Iton, katanya, atau Raden Inten, nggak masalah. Cuman kalau kita mau menulis secara resmi ya,
saran saya ikutin sesuai nama yang tadi SK pahlawan, yaitu Radin Inten 2. Itu yang sesuai dengan SK pahlawan nasional. Tapi kalau pengucapan secara umum itu kalau bisa satu kan sekarang ya alhamdulillah. Tapi kalau masih banyak yang menyebutnya dengan Radin Intan, itu nggak masalah. Udah. Ya bang, Udah. ya bang. Kemarin itu aku dikirim foto makam tua di kaki Gunung Rajabasa sama Bagus Maulana. Orang kalian anda bawa. Katanya makam Singabrata, Pak. Makam Singabrata. Belum banyak aku tanya sih, cuman dia kirim foto itu, Bang tolong disimpan katanya. Tuh Bagus Maulana yang kirim, mungkin Yoga tahu itu. Ya, aku belum sempat silaturahmi, dah. Belum, nggak kenal juga itu bang. Di desa apa bang? Pokoknya di kaki Gunung Rajabasa, fotonya. Aku ada itu foto. Saya bilang foto apa ini Pak? Saya bilang foto Pangeran Singabrata. Oh, ya dikomentasikan aja kan Dedi ini senang artinya menghimpun cerita dan inventaris lah. Aku simpan. Ya ini mohon izin ini Hanif nanya ini mestinya aku tempat dia. Cuman baru inget tadi. Ini nggak video live karena lalang dah ke depan ke belakang. Tapi keterangannya memang Pangeran Singabrata menurut dia. Iya, menurut dia. Makanya saya bilang nanti Bang saya ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga besar yang ada di sini. Saya bilang. Oh iya. Telusurin dulu lagi aja bang. Tuh, apakah benar itu makam Singabrata? Begini, di tahun 1856 itu catatan tentang Singabrata kan diketahui kan ada tuh. Ya. Diketahui dia itu pergi. Ya siap. Kalau catatan terakhir itu mengatakan bahwa Singabrata itu pergi dari Kalianda inilah gitu, nggak disebutkan. Harta-hartanya ditinggalin termasuk pulau-pulau itu. Iya. Makanya kemarin saya bilang sama Bang itu saya potong udah. Saya bilang Bang makam situs makamnya masih ya siap dikunjungi Dinda kalau Dinda mau lebih jelas. Oh siap saya bilang ya. Kalau itu memang betul makam Singabrata, pasti keturunannya, keluarganya masih ada dong. Dan nggak terjadi sengketa pulau harusnya. Oh gitu ya? Iyalah. Ya. Makanya ini sambil aku cerita ke dulur, artinya sumber bahan ini tuh Bagus Maulana. Tadinya mau aku undang tadi, rupanya dia lagi nyebrang tadinya. Lagi ada di Banten, Bang saya bilang gabung ngobrol. Ya Ded nanti Ded kata dia. Oh iya nomor teleponnya ada. Yang sampai saya bilang kalau dikunjungi siap abang untuk nunjukkan makamnya. Ya siap lah, yang motret saya yang ini kata dia. Ya ada baiknya ditelusuri dulu lah. Iya siap. Kadang hasil ya, itu melalui gitu sih. Ada juga kan kayak gitu. Jadi ada makam yang nggak diketahui, tapi mereka punya ya kelebihan kodam gitulah ya. Jadi nanya sama jin yang ada di sekitar mengatakan bahwa makam ini makamnya si Anu gitu. Jadi cuma begitu. Karena kalau berdasarkan fakta sejarah, pengetahuan saya itu pergi ya, bahkan hartanya
Ya hartanya lah ya, pulau-pulau sedekah segala macam. Iya, iya, iya. Yang aku ketahui ditinggal ya. Itu fakta itu. Makanya kan bukan oleh tempatnya. Iya lo, iya lo. Siap. Izin ini belum sempat kopi-kopi darat dulur bilang. Izin Bang Her, kita belum malah ketemu ini. Tapi kalau beliau kita doakan terus kebaikannya. Siap. Udol nih aku. Akhirnya Main udol. itu baik juga. Tahlilan, Bang. Iya, izin kemarin pas 2 hari di Bandar Lampung, izin ikut sebarkan informasi, terus termasuk haul kemarin kan izin apa screenshot itu punyanya dulur. Oh. Ya, ya alhamdulillah nih ini dulur Pangeran nih jadi deket ini Yuda nih. Aku sih ngeliat dia aja aktivitasnya. Belum sempat kopi darat jujur aja. Ya, udah ya. Sebenarnya sering ketemu, aku nonton aja. Ya, dulur gitu. Oh. Nanti ngawal beliau lah kalau dia acara, kalau nanti pas kopi darat. Ya pokoknya ada perintah. Nanti Bang, nanti kita insya Allah tahun depan lah ada anaknya Aden Dalem kan mau kan. Jadi itu gantian pimpinan itu naik tahta Raden Limba kelima. Barakallah. Semoga aja nanti dari Banten. Tahun depan di awal tahun rencana apa sesuai haul. Sekitar bulan 5. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semua. Amin. Kemarin gitu. Tapi acaranya mungkin nggak kayak zaman dulu, cuma disingkat lah malam gitu. Nggak mampu Ya, lah ya. itu hari itu malam itu. Ya. Hujan. Bagaimana? It Iyo, iya pun. nanti dijadwalin lagi aja kita. Dipelajarin dulu, ge. Apa namanya ini? Iya, benar. Dimulailah ini cawa-cawa ini kan pakai jaringannya kayaknya kalau pakai Zoom lebih ini daya lebih bagus Zoom kayaknya. Zoom ya. Kalau di TikTok mana TikTok? Aku gaptek kan gitu, ikut aja lah ini. Ini Malah ya. belum pernah Bang kalau di Zoom. Kalau di sini kan paling enggak kawan-kawan kita ada juga kan sebagian mahasiswa gitu kan kita melihat juga itu obrolan. Nggak apa-apa, ada makanya aku secara pribadi, aku keluarga ini support artinya dimulai dari Lamban Kuripan nggak apa-apa, Zoom di sana buka link kita ngobrol bareng. Yang kisah polemik tadi internal ke belakang itu harus per season yang ditumpahin semua dan ribut nggak berujung itu. Iya. Ya enggak Setuju ya. ya nanti sama-sama dimulai dari sini. Beliau ini tokoh muda kita yang harus kita jaga, nggak banyak kayak dulur Yuda ini karena nih. Inilah Pangeran Hadib ini juga nih.
Dia langkahnya enteng nih kemana-mana dia siap, kan? Ya kayak ini kan kalau disiarkan ke keluarga yang lain, mungkin bisa 10 orang, 15 orang lebih mengikat silaturahmi kan. Iya. Bisa itu, ya nantilah. Saya juga, Iya. saya jujur aja sebetulnya Bang, bersyukur betul. Ya bukan bersyukur ininya, bukan bersyukur adanya konflik Habib ini ya. Tapi Iya. dengan terjadinya konflik-konflik itu, yang Terah Wali Songo ini apa ya, dipaksa kondisi itu disuruh bersatu. Yang Terah Wali Songonya disuruh dipaksa harus bersatu kan. Iya, betul. Itu kan kelemahan kita Bang sebetulnya, yang dari Wali Songo, dari pendahulu kita, ya udah kurang silaturahmi kan jatuhnya. Betul. Makanya mudah-mudahan lah, aku semangat lah ada kamu berdua ini. Ini kita menghimpun kekuatan bersatu itu dulu. Iya. Program awal ini menyatu dulu kita. Yang soal-soal yang sudah ini kan pelajaran tuh. Nggak usah kita masuk ke ruangan mereka biar-biar aja. Tapi kita yang masih sehat pada umur ini memang bersatu lah. Iya. Kita ini sudah menyatu, cuman ya berserak namanya. Iya, betul. Belum dekat aja lah ya ibaratnya. Ya, pelan-pelan kita mulai ngobrol-ngobrol tentang ya apa Ibrori ini ke belakang, ke depan nanti barengan ada momentum, ada kekuatan finansial, ada kekuatan politis, kita bisa mendomain, memberi warna pada kultur yang ada kan tambah asik dah. Amin. 02, 01 ini Bang. Ikut aja lah, apa kata kamu lah kalau sudah kayak gini mah. Kaos tadi adalah ada Pangeran Hanif itu masalahnya. tadi ada Yudi. Yudi tadi udah pulang. Yudi yang lewat Pangeran Hanif ini. Yudi nggak tahu hubungan terakhir ini. Nah, maka Pangeran Hanif tanya Bang, kenal, aku mantau terus, tapi mohon izin, aku banyak doa aja untuk dulu di sini. Aku belum sempat ketok pintu, kata aku. Oh enggak, kirain apa tadi kenal sama Kak Yudi tadi enggak? Saya tahu lah. Tahu ya? Tahu. Karena di online-nya kalau nggak Nina Yudi, apa di online itu? Nina Yuda. Nina Yuda. Tadi itu pengen lihat dia, makanya abang nggak masang ini. Lalu lalang karena pas live handphonenya izin Pangeran ini ngedrop sambil ngecas ditaruh di ruang tengah lalu lalang orang kalau video bolak balik. Ya sama-sama kita mulailah, aku semangat ini dulur, artinya dimulai ya kalau kita sampai sejauh mana bisa kita himpun anak-anak generasi kita penerus ini harus tahu dia Bang Yuda. Ya. Saya mah yoga ya. Ya Bang Yoga. Ya Lur. Pak lawyer beliau ini jangan selip-selip Pak Pangeran. Nah, yang nonton. Besok maka di program ini Pak Iya. Kita share, kita buat topiknya satu topik apa, tapi dengan niat itu aja kita menghimpun agar bersatu gaya. Iya. Sebetulnya di TikTok lebih rame itu kayaknya.
Ya, Ya, Pangeran Hanif. disimpan aja pun yoga. Habis itu dimasukkan YouTube. Hah? Anu video live-nya disimpan, habis itu dimasukkan YouTube pun yoga. Nah itu yang nggak paham itu, Lur. Oh, kayak gitu. Itu kan, ya, dengan kita ngobrolnya ini nanti kapan-kapan di TikTok. Ya, itu juga nggak apa-apa sih. Bisa itu juga. TikTok berapa banyak? Bisa lebih banyak lah. Kita rame di Oh, TikTok. Kayaknya coba di udah di agenda, sana. ya diagendakan. Ya, ya pakai identitas simbolis lamban juga nggak apa-apa. Jadi biar mengakar. Iya. Iya. Kalau yoga kan ada di lamban sana lebih kokoh gitu. Kalau kita lagi berkelana. Soalnya ini gambar ini nggak di sini. Kayak Alpan Selaga tadi kan nggak ada dia. Memang Keluar sulit tadi pun. ya, Janip ya. Itu yang bisa ngundang itu ya pembuat link ya. Apa kita bisa ngundang nggak? Si pembuat lah kayaknya. Oh sih, kalau kayak kongres kan kita bisa ngundang yang lain. Hmm. Di TikTok bisa ya kita ngundang Kayaknya bisa. ngundang masing-masing. Oh, Nah, siap bisa lah. kalau di. Nanti kapan momennya? Siap. Heeh. Sambil nanti ketepatan waktu, insya Allah ini apa kita berteletabisan dulur yoga. Iya. Ya udah mungkin sampai situ dulu lah kali Bang ya. Nanti kita lanjut lagi janjian. Siap. Apa kata Pangeran Hanif ini? Atau Pangeran Hanif ada yang Ada. arahannya Pangeran Hanif. Ya entahlah, terserah penyoga lah. Apa kata Keraton Putih. Ya enggak lah kita Ya, sama siap kapan ngobrol Ya. lagi. Ada diskusi. yang versi online-nya paling saran pakai identitas lamban ini lah, lamban kita gaya. Ya. Di online ada lokusnya gitu ini ya, maksudnya keraton darah jangan keraton darah putih lainnya di Kuripan, lamban darah Kuripan. Ya boleh nanti kapan-kapan. Iya ya, pas kode kalau buat wacana. Kalau ini kan tadi Pangeran ini ngasih link, buka dulu mana katanya. Ya sudah, buka. Judulnya ada di dalam, pokoknya judulnya katanya. Tapi alhamdulillah begitu dibuka ada yoga, ada